Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Awis Dong Amalkan walaupun ilmu sedikit. Kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke ayat 5 serta terjemahannya dari Al-Quran ini yang diterbitkan dengan logo Al-Majid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita semua selalu berikan sehat walafiat, berkah selamat, juga selalu dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya. Sadaqallahul azim. Okelah, selanjutnya kita membacakan terjemahannya dari surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke ayat 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 1 yaitu Alif Lam Mim. Ayat keduanya Kitab Al-Quran. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga, ayat ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepadanya. Dan mereka, ayat keempatnya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dan ayat yang kelima, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita bahas dari keterangan yang berkode 4. Perinciannya seperti ini. Beberapa surat dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Maka huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Makna huruf-huruf itu hanyalah Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surat. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf itu.
Pemirsa wisdom, dari kode yang kelima, art yang bertakwa. Yang bertakwa, takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Terus yang kode yang keenam, menginfakkan. Yang keenam, pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, membangun perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Menurut keterangan di kitab di Quran ini seperti itu. Terus kode yang 7 diantaranya, diturunkan sebelum engkau. Yang dimaksud yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW ialah kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan sub-sub atau lembar-lembaran yang tidak seperti kitab. Baiklah, kita menuju ke asbabun nuzul atau asal usul terjadinya ayat-ayat dari ayat 25 dari ayat 2 sampai ke ayat 5 ayat Al-Baqarah ini. Mujahid radhiyallahu an menjelaskan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin dari hadis riwayat Faryabi dan Ibnu Jarir. Jadi dari asbabun nuzulnya ayat 2 sampai 5 bahwa Mujahid radhiyallahu an menjelaskan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Hadis riwayat Faryabi dan Ibnu Jarir. Maksudnya dari ayat kedua sampai ke ayat 4 kedua sampai ke ayat 5. Jadi 4 dari zalikal kitabul la raiba fi sampai wa ulaika humul muflihun, itu 4 ayat yang diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Kita menuju ke Al-Ahbar atau redaksi-redaksi yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, kutinggalkan untuk kamu 2 perkara atau pusaka. Taklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Malik. Jadi sabda Rasulullah SAW, ku tinggalkan untuk kamu dan 2 perkara pusaka, tatkala kamu akan tersesat selama-lamanya. Selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah atau Al-Quranul Karim.
kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Insya Allah tidak akan tersesat kita ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ternyata ia mahir melakukannya, kelak mendapat tempat di dalam surga bersama dengan para rasul yang mulia. Adapun orang-orang membaca Al-Quran tetap tidak mahir, membaca tertegun-tegun dan lisannya terlihat agak berat, belum lancar lah, maka ia akan mendapat 2 pahala. Alhamdulillah tuh masih diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari sabda dari dari riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu dari Rasulullah SAW. Biarpun kita bacaannya masih belum lancar, tetap mendapatkan 2 pahala. Amin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Syal ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka akan dipakaikan kepadanya mahkota dari surga. Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Siapa orang yang membaca surat Al-Baqarah, alhamdulillah, sabda Rasulullah SAW, kita akan diberikan mahkota dari surga. Amin ya rabbal. Sabda Rasulullah SAW juga, sesungguhnya Allah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat. Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat, yang diberikan kepadaku dari perbendaharaannya yang berada di bawah arsy, maka pelajarilah dan ajarkanlah kedua ayat itu kepada istri-istri kalian, sebab keduanya adalah sholat, Al-Quran dan doa. Hadis riwayat Darimi. Jadi sesungguhnya Allah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat yang diberikan kepadaku dan dari perbendaharaannya yang berada di bawah arsy, maka pelajarilah dan ajarkan kepada kedua ayat itu kepada istri kalian, sebab keduanya adalah sholat, Al-Quran dan doa. Mungkin tidak panjang lebar, Al-Fakir menerangkan tentang surat Al-Baqarah ini dari sumber Al-Quran yang bersampul Al-Majid ini, di redaksi berlogo beras. Mungkin bila mana ada salah-salah kata, maklum kami adalah benarnya dari hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahannya itu adalah sebagian dari kebodohan Al-Fakir. Mudah-mudahan sarapan pagi dengan membaca murotal surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke 5, Allah senantiasa memberikan kesehatan, sehat walafiat, berkah selamat pada kita semua, dan juga para pemirsa Wisdom yang menyimak dari pembacaan murotal ini dan terjemahannya, juga keterangan-keterangannya, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, dan
menjadikan amal ibadah buat kita semua. Atas perhatiannya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.